Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami adalah murid. Kami adalah hamba yang harus selalu belajar mengenal kehendak-Mu lewat Putra-Mu Yesus. Kami Kau ajak untuk menjadi serupa, sehati dan sepikir dengan Putra-Mu. Dan karena itu kami harus belajar membuka diri, mendengarkan sabda dan kehendak-Mu di dalam Putra-Mu Yesus dan di dalam kitab suci. Buka hati kami ya Bapa, supaya kami mendengarkan, bersabdalah hamba-Mu mendengarkan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hidup itu kalau boleh kita katakan ada 3 aspek penting. Hidup fisik, ya, sandang, pangan, papan, makan, apa saja yang kelihatan secara material. Tapi hidup psikis, ya, kebutuhan jiwa, kebutuhan emosional, kebutuhan kasih sayang, relasi yang baik, ya, psikologis, kebutuhan untuk dicintai, diterima, diakui dan seterusnya. Tapi juga ada kebutuhan spiritual, kebutuhan bahwa ada sesuatu yang mengatasi yang nampak ini, yang kita sebut dengan Tuhan atau Allah. Saudaraku terkasih, dan semua dalam perspektif itu, dalam level-level itu, dalam tingkatan itu, orang harus berlatih diri gitu loh, harus berlatih. Tidak sekali jadi, karena kita menjadi manusia. Bukan sudah selesai ketika kita diciptakan, tidak, tapi menjadi. Maka aspek bukan hanya aspek kodrat, nature, tapi aspek nurture. Aspek diolah, dibina, dididik, dibentuk, dirawat, dipelihara, ditantang, dan seterusnya. Ada unsur. Dan itu menyangkut ketika level itu secara fisik, secara psikis, dan secara rohani. Nah, saudaraku terkasih, secara fisik kita tahu kita harus makan, makanan yang sehat, makanan olahraga, dan seterusnya. Secara psikis kita juga tahu punya emosi-emosi psikologis, kebutuhan-kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang membutuhkan diterima dan diakui oleh orang lain, dan seterusnya. Nah, secara rohani juga demikian, saudaraku yang terkasih, ya. Harus ada latihan mendengarkan kehendak Tuhan, ya, latihan mendengarkan untuk menjadi serupa, semirip dengan Tuhan. Maka kita ini adalah seorang murid, seorang pembelajar yang terus-menerus belajar terus-menerus, ya. Bukan hanya sekali jadi secara rohani kita dibaptis kemudian selesai, tidak, tapi suatu proses yang terus-menerus sebagai murid. Sekali lagi kita sebagai murid, ya. Nah, maka bacaan hari Minggu ini pada tanggal 17 Januari mengajak kita untuk memperhatikan hal ini. Samuel, ya, dia diserahkan oleh orang tuanya dalam bimbingan dari Eli, ya, seorang imam, untuk dibimbing di sana. Dan dia suka berada di sinagoga, dan di situ dia mendengar suara Tuhan yang memanggil dia, dan dia tidak mengerti. Tapi Eli mengatakan sampai 3 kali bahwa bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dan Tuhan kemudian berbicara kepada Samuel, mendidik Samuel, dan seterusnya. Ya, sekali lagi ini anak muda. Jadi perhatikan orang tua untuk juga memperhatikan kehidupan rohani anak kita. Bukan hanya membiarkan mereka pergi ke gereja, tapi membuka kitab suci, mengajak hidup harian mereka digali untuk mengenal, diolah, ya. Jadi bukan hanya bahan-bahan kitab suci, sabda Allah tidak hanya lewat kitab suci, tidak hanya lewat doa, tapi lewat pengalaman hidup yang diolah, diajak, dimengerti, ditafsirkan, dinilai bersama-sama dalam dialog, ya. Jadi orang tua, monggo anak-anak Anda dididik, ya, bukan hanya sekedar memberikan bahan-bahan, tapi diolah bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, juga para murid dalam Injil hari ini, juga begitu. Mereka diajak, dan Yesus bertanya, apa yang kau cari? Ya. Jadi pertanyaan apa yang kamu cari? Siapa yang kamu cari? Ya, gitu kan?
Lalu pertanyaan ini sangat dasar bahwa hidup manusia selalu berusaha untuk menemukan, mencari sesuatu nilai harga yang tinggi dalam hidupnya. Ya, dia tidak puas dengan apa yang ada, dia mencari terus. Maka Yesus bertanya, apa yang kalian cari? Ya, datanglah, lihatlah. Ya, lalu tinggal bersama Yesus, mengikuti Yesus dan tinggal bersama Yesus. Saudara, kita ketika dibaptis sejak bayi, ya, apakah kita mau belajar terus mencari dan menemukan Yesus yang kita imani itu? Atau kita ya sudah cukup puas dengan apa yang diberikan oleh gereja, oleh orang tua kita? Apakah demikian? Mungkin kebanyakan kita seperti itu. Boleh dikatakanlah Katolik KTP. Apakah kita semakin mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita semakin mengenal Yesus, mengenal Bapa, mengenal gereja? Ya, ada banyak gereja yang seringkali memikat banyak orang dengan segala macam khotbah-khotbahnya yang menarik, memikat. Boleh, benar. Tapi jangan lupa, apakah gereja-gereja itu adalah gereja yang menurut kita adalah gereja yang berasal dari para rasul, atau gereja yang memang mungkin memikat, menarik, tetapi pada permulaan, tapi lama-kelamaan mereka juga harus berjuang dan mengerti juga yang benar, gereja yang benar itu seperti apa dan seperti bagaimana. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana Yesus mendidik kita? Yesus mengatakan, silahkan ikutlah dan lihatlah, tinggallah bersama aku. Jadi kata tinggal bersama Yesus, mengikuti Yesus, tinggal bersama Yesus itu sangat penting dan sangat fundamental. Kita sudah tinggal bersama Yesus, ya, kita sudah mengikuti Yesus, itu pasti benar. Tapi apakah kita bergaul dengan seseorang pribadi yang mempesona kita? Apakah Yesus itu sudah mempesona hidup kita? Coba perhatikan lagi. Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah Yesus itu sudah mempesona hidup kita? Apakah sungguh memikat kita seperti banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus? Atau ya sudah, biasa aja seperti tokoh-tokoh lain. Ya, jadi kata diperhatikan dalam Injil itu kita lihat mereka terpesona kepada Yesus, kagum-kagum dengan apa yang dilakukan Yesus. Apakah kita juga demikian? Yesus membangkitkan orang mati. Apakah ada sentuhan dalam diri kita? Yesus mengusir banyak setan. Apakah membuat kita juga terpesona? Yesus melipat gandakan roti dan begitu banyak mujizat yang tak terhitung berapa jumlahnya. Apakah itu membuat kita tertarik dan bersona? Nah, biasa aja. Jadi sebetulnya kalau kita dengan demikian, apakah kita juga tertarik dengan membaca kitab suci, mengenal pribadi Yesus? Semoga Anda dan saya, kita murid, sekali lagi saudara, kita murid, kita perlu latihan, spiritual exercises, ya. Sekali lagi latihan rohani ini, ya, tidak sekali jadi, ya, tapi harus selalu berjuang, bergulat, jatuh dan bangun. Ya, saya mencoba seperti misal saya juga berjulat. Jangan dikira bahwa saya juga sudah sampai kepada titik yang sungguh pengalaman akan Allah. Juga tidak. Mencoba memandang, melihat hati Yesus, salib Yesus, dan apakah itu ada sentuhan-sentuhan dan dinamika batin yang bergerak dalam hati kita. Dan itu membutuhkan kepekaan, ketajaman dan latihan. Nah, latihan itu adalah bentuk doa rosario, hening, diam, baca kitab suci, kemudian memberikan waktu 1/4 jam setiap hari, ya, kita bertanya, berevaluasi, meragukan banyak hal. Ini tidak apa-apa juga. Dalam gereja Katolik orang ragu itu juga penting, seperti halnya dengan Thomas juga begitu kan. Itu sesuatu yang bagus, tapi dalam keraguan itu kita bertanya kepada orang yang kita mengerti, seperti Samuel bertanya kepada Eli, imam yang mendidik dia. Kalau Anda punya keraguan, Anda punya ketakutan, tanyalah kepada pastor, kepada suster, kepada orang yang benar. Jangan tanya kepada orang di luar gereja Katolik, ya hancurlah. Ya, entah pada orang-orang Islam atau kepada pendeta-pendeta, ya lain perspektifnya. Jadi ketika kita mempunyai keraguan, ketika ada pastor yang bisa menjawab, oke. Ketika tidak, datang lagi kepada orang lain. Jadi sekarang ini adalah banyak sekali keraguan, ketakutan dan kecemasan, terutama anak muda, ya. Kekosongan dan kekeringan dalam dunia milenial ini yang seringkali tidak terjawab oleh mereka, oleh saya, oleh kelompok tua ini yang tidak mengerti anak muda zaman sekarang, yang bisanya cuman mengkritik, menghina, mengejek, lalu
mengapalah seperti kamu taunya apa, kamu malas, kamu apa. Padahal sebetulnya coba perhatikan, ketika seseorang malas, sebetulnya apa yang terjadi? Dia akan melakukan sesuatu yang dia suka. Nah, mulailah dengan itu. Misalnya anak itu suka dengan games. Yang lain-lain dia tidak peduli. Mulailah dengan masuk dengan cara itu. Jadi dengan kalau dia suka dengan bidang tersebut, masuklah di dunia itu. Orang tua jangan memaksakan pikiran dan pandangan-pandangannya, ya. Seperti halnya dengan para murid, ya, Yesus juga mengizinkan mereka untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus juga mendidik mereka satu persatu dengan cara Yesus sendiri. Membuka mata mereka, membuka perspektif mereka, dan mengajak mereka ketika Yesus melipat gandakan roti, membuat mujizat A dan B. Mereka terbuka matanya, oh begitu. Ya, sambil mereka melihat, dan itulah cara Tuhan mendidik kita. Dan tolong orang tua, didiklah anak-anak Anda sementara mereka masih kecil, masih muda. Ya, cara bukan dunia saya tapi dunia mereka. Masukilah dunia mereka. Cara mereka, kalau kita katakan dia malas, dia sombong, ya mungkin ada titik-titik di mana mereka, kekuatan mereka di situ, kita masuk dengan cara mereka. Sekali lagi saudaraku terkasih, sekali lagi kita murid, kita harus belajar dan belajar terus-menerus. Saya masih terus belajar mendengarkan suara Tuhan dan ternyata tidak mudah. Anda juga harus belajar, siapapun juga harus belajar dengan membuka kitab suci, bergaul dengan banyak orang yang kita tahu, membaca banyak buku. Ya, semoga dan dengan proses pembelajaran itu kita semakin mengenal Tuhan dan mengenal diri kita sendiri. Yaitu kuncinya adalah membawa orang mengenal aku menemukan Kristus. Ya. Kita membawa orang mengenal Kristus. Ya. Dalam masa COVID ini banyak orang mulai bertanya secara pribadi dan coaching. Ada istilah yang sekarang ini ya yang disebut dengan coaching. Coach seperti seorang pelatih sepak bola, coach. Melatih orang itu bertanya, kemudian ada kontak, ada pertanyaan, ada apa. Lalu mereka mulai bergaul lagi terus menerus, digali lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang disebut mentoring, istilah sekarang juga. Mentoring, coaching, bukan lagi melatih, mendidik, tapi mentoring. Sungguh-sungguh mendekati orang itu. Dan saya menemukan seseorang yang bagus sekali ya di dalam perjalanan proses itu, sampai dia menemukan dirinya sendiri, ya, menemukan simbol dalam hidupnya, ya, dan itu suatu yang bagus. Sekali lagi, mari kita menjadi murid yang bertanya, bergaul, mengolah diri sendiri. Tapi dengan begitu kita juga membantu orang lain, tidak untuk menggurui tetapi berdialog dengan orang lain, termasuk anak-anak Anda, termasuk suami Anda, termasuk istri Anda, termasuk orang tua, berdialog. Tidak menghakimi, tidak memaksakan, tetapi berdialog. Sekali lagi, cara Tuhan Yesus seperti itu. Semoga Tuhan mendidik Anda, membina Anda, membuat kita semakin mengenal Yesus, menemukan Yesus Kristus dalam hidup kita. Bagi Anda yang sakit, terutama sakit COVID-19, terpapar dengan kuasa Yesus yang ada dalam tangan hamba-Mu ini, disembuhkan sekarang juga, detik ini juga. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.